Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memberikan kita sejenak kemudahan duduk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk masuki surganya kelak di hari kiamat. Nah, qatal rahimakumullah, ketahuilah bahwa di antara ciri utama Allah akan pastikan kita meninggal husnul khatimah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kaki kita menuju rumahnya di dunia. Jadi jamaah itu bisa lihat tuh, perhatiin aja nanti teman-teman sekitar, Pak. Siapa yang rajin ke masjid, siapa yang tidak, perhatiin aja pas dia meninggal. Kalau yang rajin ke masjid itu nggak tahu Allah takdirkan meninggal baik aja. Tapi yang jarang ke masjid, itu Allah pasrah serah dimanapun dia meninggal dunia. Saya sudah banyak melihat jamaah sekalian, dari para jamaah-jamaah yang mereka itu rajin ke masjid dan yang tidak ke masjid. Nah, maka dari itu, ini pentingnya. Karena kenapa? Bahwa sungguh kalau kita berbicara di bab salat jamaah, saya di setiap Jumat kedua Jumat malam kedua di Masjid As-Salam Jaka Sampurna, itu kami kupas tema 20 langkah melipat gandakan pahala sholat jamaah. Itu butuh minimal 20 kali pertemuan, ya, karena bab sholat jamaah bab panjang sekali. Karena kita seringkali sholat jamaah tapi nggak ngerti tahapan-tahapannya. Makanya sebenarnya di setiap ibadah apapun yang kita lakukan itu kita bisa lipat gandakan pahalanya sekali, apapun. Karena ketika kita beribadah ini nanti pahala kita berbeda-beda satu dengan lainnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh aja baca Al-Qur'an aja. Nabi sabdakan kepada kita, alladzina yaqra'una al-Qur'an wa hum mahir ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Walladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatata'ata fihi wa la yashakun falu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Nah, dari sini aja udah berbeda. Apalagi di bab salat jemaah sekalian. Sampai pentingnya di dalam berilmu, di dalam beramal. Jangan sampai kita termasuk di antara orang yang salat selama 60 tahun namun tidak ada satupun salatnya yang Allah terima. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la yusalli 60 sanah." Ada seorang itu salat selama 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu salatun. Enggak ada satupun salatnya yang Allah terima. Kenapa? La'allahu yutimur ruku' wa la yutimmus sujud. Ada kalanya dia rukunya benar, sujudnya yang tidak benar. Wa yutimmus sujud wa la yutimur ruku', dan sujudnya yang benar dan rukunya yang tidak benar. Dan kita ini setiap kali kita selesai salat, sungguh pahala kita ini berbeda-beda satu dengan lainnya. Enggak mungkin pahalanya sama. Karena Nabi sabdakan kepada kita, inna rajula la yansarifu. Seorang itu selesai salat, wa ma kutiba lahu illa usyru salatih. Pahala salatnya dicatat baginya itu hanya 1/10-nya. Lalu ke bawah tuh 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4 sampai dengan 1/3-nya. Nah, ini 1/3 dan setengahnya. Nah, ini jamaah sekalian, makanya jangan lalaikan pentingnya berilmu sebelum beramal. Maka Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya beliau membuat bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Apalagi di sifat salat Nabi ini jamaah sekalian. Nah, anjurkan pada para jamaah. Berbarengan di banyak tempat saya mengisi kajian sifat salat Nabi. Membutuhkan tahapan untuk kita salat ini, terutama ibadah sehari-hari yang jamaah lakukan. Belajarlah untuk mengetahui, memastikan ilmunya, agar jangan sampai nanti kita udah capek beramal, tahu-tahu ternyata
kita termasuk yang Allah kelak jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Inilah, jangan bosan menuntut ilmu. Dan yang paling penting di tahap awal, mantapkanlah di ibadah sehari-hari. Apapun yang sehari-hari kita lakukan, coba pastikan dalilnya. Karena kenapa? Dari 19 penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan, salah satu di antara penentunya adalah siapa yang melakukan amal tersebut. Kalau yang beramal itu orang berilmu, beda pahalanya dengan tidak berilmu. Jamaah yang pernah dicek bacaan Al-Qur'annya atau pernah ikut tahsin, jelas beda pahalanya dengan yang nggak pernah ikut tahsin. Jamaah yang pernah belajar sifat salat Nabi lalu dicek bacaannya, Masya Allah jamaah sekalian, saya itu setiap 2 bulan sekali diriin pesantren namanya pesantren lansia di Puncak. Ya, besok kita di bulan Februari tanggal 1 sampai tanggal 6. Kemarin kita ngadain di bulan Oktobernya. Ya. Kenapa? Setiap kali kami cek bacaan salat para lansia, kami cuma bisa lus dada. Banyak pada keliru. Belum panjang pendeknya, kami cek juga gerakan salatnya. Saya ada makalah PDF itu 200 halaman lebih untuk bab salat. Agar benar di setiap gerakan ini. Jangan sampai kita udah puluhan tahun. Contoh aja paling inti, jamaah udah salat berapa puluh tahun coba? Udah salat berapa puluh tahun? Udah berapa puluh tahun ya sekalian? Ya dari balik lah gitu ya. Sampai sekarang jujur deh, paham gak arti bacaan salat dari takbir sampai salam? Enggak kan? Bacaan Al-Fatihah aja perlu untuk dicek ya mas sekalian. Al-Fatihah itu keliruannya itu sampai 200 loh. Apalagi bab salat. Ya kan? Nah ini jangan sampai kita hanya pasrah dengan apa yang selama ini kita dapetin, lalu kita nggak mau melakukan yang namanya peningkatan. Jangan sampai yang lain semuanya ningkat. Ya, harta kepingin nambah. Ya, umur udah jelas nambah kan? Apalagi pengen nambah istri gitu. Ya, perut juga semakin menambah juga gitu. Tapi seringkali amal sehari-harinya kita, Pak. Kenapa kami ingatkan selalu ini ya mas sekalian? Tolong deh buat program. Saya udah pernah membuat program namanya tahsin bacaan dan gerakan salat. Bacaan salat, doa dan zikir sehari-hari. Kita cek jamaah bacaan salatnya dari takbir sampai salam kita cek, Masya Allah mas sekalian. Jangan malu untuk dicek bacaan salatnya. Ini pengalaman saya udah ngecek bacaan salat itu hampir 11 tahun lebih. Ya rata-rata pada keliru bacaannya. Gitu. Apalagi dicek bacaan Al-Fatihah. Udah dibenerin, pas pindah ayat balik lagi salah lagi. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Dan ini pengalaman kami di pesantren lansia Mas sekalian. Nanti jamaah ingin ikut silakan. Nah, di pesantren lansia itu terutama bapak-bapak nih. Karena kita sering nemukan, sering kita didik para mereka itu agar tahu ngapain di usia tua. Ya, karena kebanyakan jamaah kita itu bingung di usia tua. Anak udah gede-gede, jarang dijenguk anak. Ya kan? Lalu apa? Hidup cuma berdua. Dulu bangun rumah gede-gede, lantai 2 nggak bisa naik lagi. Bingung tuh, sering sedih. Nah disinilah kita ajarin ngapain di usia tuanya. Maka kita punya tagline namanya meraih umur barokah, pahala berlimpah, wafat husnul khatimah. Nah ini jamaah sekalian, perlulah belajar. Itu jangan cuma pasrah dengan amal kita. Makanya tema kali ini kita ambil amalan atau zikir yang paling berat di dalam timbangan. Ini sebenarnya judul aslinya itu adalah 19 amalan yang paling berat di dalam timbangan amal. Ya. Judul aslinya kaifa tuthqil mizanaka, bagaimana memberatkan timbangan amalmu. Nah, di dalam hal ini jamaah sekalian, ketahuilah bahwa yang akan menentukan seberapa gampang kita masuk surga nanti adalah seberapa berat timbangan amal kita. Ini harus jamaah selalu ingat hal ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara ayat yang sering kita dengar, "Faman taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah." Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka
tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Faman taqulat mawazinuhu faulaika umul muflihun." Barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. "Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi dan di neraka jahanam yaitu kekal di dalamnya. Nah, makanya ini jamaah sekalian, agar kita perlu untuk belajar memperhatikan, karena kenapa jamaah sekalian? Amal soleh itu banyak, jumlahnya ini banyak, dan kalau kita tidak berilmu, bisa aja kita beramal yang menjadikan pahalanya itu belum tentu besar pahalanya. Ya, karena jumlahnya banyak. Sementara waktu kita itu terbatas. Contoh kita ambil jemaah sekalian. Rajin ibadah di usia muda sangat berbeda pahalanya dengan rajin ibadah di usia tua. Tetapi kita rata-rata rajin ibadah kapan? Tua. Kalau tua rajin ibadah itu mah wajar. Kenapa? Udah bau tanah gitu. Tapi kalau muda beda banget pahalanya, Mas. Tetapi melakukan dosa di usia tua lebih gede dosanya dibanding di usia muda. Maka salah satu di antara golongan tidak lihat kelak di hari kiamat, tidak dibicara oleh Allah, dijelaskan syekhun zanin, orang tua yang berzina, wa ailun mutakabbir, orang miskin tapi sombong. Nah, ini tidak dilihat oleh Allah dari kiamat. Nah, makanya ini pentingnya berilmu. Nah, apalagi jamaah sekalian, contoh saya ambil lagi agar jamaah nanti ngerti sebelum kita masukin sekilas. Apalagi kalau berbicara di bab sedekah jamaah sekalian. Salah satu tema yang sering aku kupas judulnya itu 5 langkah melipat gandakan pahala sedekah. Jadi ketika kita sedekah itu bisa dilipat gandakan pahalanya. Ada tahapan harus kita lakukan untuk pahalanya itu kita berlipat ganda. Salah satunya adalah yang paling menentukan pahalanya itu adalah di mana kita nempatkan, meletakkan, memberikan sedekah itu. Itu sangat menentukan pahalanya. Ya, kita ambil contoh misalnya agar jamaah selalu ingat ini. Serajin-rajin kita sedekah, seringkali kita menyangka bahwa tempat lain pahalanya sedekah, ternyata syariat enggak. Contoh kita ambil. Berbicara masalah sedekah, kalau ditanya Ustaz di mana sedekah tempat paling gede pahalanya diberikan? Maka ketahuilah yang paling besar pahalanya ngalahkan seluruh tempat, yaitu tempatnya itu adalah di istri. Istri itu ngalahkan. Kalau ibu wajib enggak? Enggak. Ibu secara hukum enggak wajib sedekah ke ibu, tapi ke istri hukumnya wajib. Maka kalau berbicara di mana lebih gede enggak ngasih ke istri atau ke ibu? Lebih gede ke istri pahalanya. Tapi kalau orang tua kita enggak mampu, maka kesepakatan para ulama adalah anak itu wajib membiayai orang tuanya kalau nggak mampu. Tapi kalau ke istri ngalahin. Antum itu kalau disuruh pilih sedekah nih, Nabi kasih kita 4 tempat gambaran sedekah. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang kamu berikan untuk kamu infakkan untuk membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bi ahli miskin. 1 dinar sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang kamu berikan untuk istrimu. Kata Nabi, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya yang kamu berikan kepada istrimu. Ngalahin seluruh tempat sedekah. Makanya antum itu tuh semakin banyak ngasih uang belanja ke istri, pahala antum semakin besar, akhi. Itu makanya jangan pernah pelit sama istri. Ini kadang-kadang sama fakir miskin baik, sama istri sendiri pelit. Ini yang kebalik antum ini gitu kan. Ya. Itu paling besar pahalanya itu ke istri, ngalahin. Itu, dan istri itu benar-benar ikhwatal iman itu ladang amal. Kalau antum jadiin ladang amal istri itu. Karena kenapa? Menikah bagi seorang muslim itu ibadah paling lama lah. Makanya berkeluarga itu adalah ibadah bagi kita. Antum nih saat ini akhi, semua pengen umrah kan? Pengen itikaf di Masjid Nabawi enggak? Pengen enggak? Serius? Pernah itikaf enggak? Enggak pernah kan? Udah nih jalannya. Jadi antum kalau pelajaran di bab amal, semua amal yang sulit kita lakukan itu Allah kasih pengganti loh. Salah satunya masalah itikaf. Kita untuk itikaf di Masjid Nabawi ketemunya juga sekali setahun, belum tentu punya duit, belum tentu punya waktu kan?
tapi cara paling cepat untuk antum itikaf, dapat pahala itikaf. Antum itikaf berapa hari rata-rata? Paling mater 10 hari kan? Ini melebihi. Yaitu apa? Kalau antum nemenin istri jalan-jalan, nemenin istri belanja, nemenin istri healing, ternyata kita tidak bisa dapat pahala lebih baik dibanding itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Itu besarnya pahala tuh sama istri itu. Tuh. Ustaz gimana kalau istri-istri itu urusan antum tuh. Besar pahalanya tuh ke istri gitu kan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita, walam anshi ma akhihil muslim fi hajatin. Aku pergi dengan saudaraku yang muslim. Ingat istri antum saudara antum seiman kan? Untuk sebuah keperluannya. Nah, ibu-ibu keperluannya apa, Bu? Ibu perlu belanja enggak? Belanja, jalan-jalan istri perlu enggak? Perlu. Kata Nabi, lebih baik bagiku dibanding itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Subhanallah itu. Ya. Itu. Antum itu kalau nemenin istri belanja nih, nemenin istri belanja, lalu dia ambil semua barang yang dibutuhin, ya kan, lalu sampai ke kasir, lalu antum yang bayarin, istri tersenyum bahagia, kata Nabi itu amalan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Gitu. Itu akhi. Itu besarnya pahala di ke istri itu akhi. Sampai Nabi sabdain kepada kita, yang sering ngambilin air minum siapa? Istri apa antum? Hah? Yang sering ngambilin istri kan? Nabi katakan kepada kita, itu sakar rajul mar'atahu ujira. Kalau seorang suami ngambilin air minum untuk istrinya, Allah catat baginya itu pahala. Subhanallah, hanya ngambilin air minum akhi. Antum itu lewat istri paling gampang. Antum kepingin nggak nanti di akhirat bertetangga dengan Nabi? Pengen nggak? Ada 8 amal sebenarnya akhi untuk antum bisa bertetangga dengan Nabi SAW kalau di sorga. Salah satunya apa? Lewat istri akhi. Antum itu kalau baik, santun, ramah, sayang sama istri, itu digaransi antum bertetangga dengan Nabi di sorga. Itu. Iya. Ini sama istri sendiri manyun, ini sama istri tetangga senyum, sama istri sendiri manyun gitu loh. Gitu loh, gimana gitu kan? Sama istri tetangga baik, santun, kata-katanya kita sama istri sendiri, ya Allah. Apa kaedahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan pada kita, akhi. Ingat, Nabi katakan pada kita, yang paling berhak khiyarukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian itu adalah paling sayang kepada istrinya. Yang orang terbaik kata Nabi adalah kalian paling sayang kepada istri, wa ana khairukum li ahli, dan aku paling baik sama istriku. Ya, lalu Nabi katakan pada kita, inna habbakum ilayya wa aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling aku cintai kata Nabi, paling dekat kelak kedudukannya denganku dari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak mulia setelah orang tua kita itu adalah istri paling berhak. Ini sama istri sendiri, Masya Allah gitu kan. Gitu kan. Yang paling berhak istri antum, akhi. Jangan jauh-jauh cari amal. Sama istri aja pahala antum udah begitu banyak, akhi. Udah begitu besar pahalanya. Ya. Makanya akhi, itu ke istri itu durhaka sama istri, berbuat zalim sama istri, dosa antum berkali-kali lipat dibanding kepada orang lain. Akhi. Lebih besar dosa suami durhaka kepada istri dibanding kedudukan istri kepada suami. Akhi. Sampai Nabi sabdakan kepada kita, "Iyyakum uququl ummahat." Hati-hati kalian dalam durhaka kepada ibu. Ya, bukan ke bapak ibu. Ya, apalagi ke istri. Apalagi kalau istri orang tuanya udah meninggal dunia dan hanya tergantung sama antum. Ya kan? Dulu dari muda antum pegang dia, lalu sekarang udah usia antum telantarkan dia, dosa antum berkali-kali lipat tuh dari kiamat. Ya, maka sayanglah istri antum, sering-sering ajak dia jalan ya. Gitu. Nah, karena istri juga butuh untuk rekreasi gitu. Ya. Nah, ini akhi, makanya di sini pentingnya kita menempatkan sebuah amal. Nah, sama dengan zikir ikhwatal iman. Kita akan masuk di zikir-zikir dulu. Zikir ini sekali lagi ada kurang lebih sekitar 19 amal yang paling berat di dalam timbangan amal. Anda ambilin antum salah satunya itu bab zikir. Kalau berbicara di bab zikir, akhi, banyak sisi yang akan kita perlu dipelajari di bab zikir. Zikir itu punya kaedah-kaedah penting yang harus kita ketahui agar tidak salah di dalam berzikir kepada Allah. Zikir ini juga punya waktu, tempat, situasi dan kondisi. Ya, yang perlu untuk kita pelajari. Dan zikir ini secara variasi amal juga berbagai variasi. Ya, zikir juga ada yang paling afdal. Kalau paling afdal itu gabungan antara lisan. Zikir itu ada 3 ya. Ada zikir lisan, ada zikir hati dengan zikir jawarih. Zikir lisan
Kita baca tasbih, tahmid, tahlil, baca Quran, taklim, itu namanya zikir lisan. Ada zikir kalbu, itu hati apa itu? Yaitu takut kepada Allah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, lalu kita tawakal kepada Allah, berharap pada Allah, ini namanya zikir hati. Lalu zikrul jawari, zikir fisik ini apa? Belajar, taklim, bekerja, haji, umrah, jihad, ini termasuk di antara bentuk zikrul jawari. Nah, kota lima rahimakumullah, kalau berbicara di bab zikir ini, masya Allah, luar biasa keutamaannya. Perlu antum ketahui, hampir di setiap amalan apapun yang ingin antum lakukan, itu Allah kasih penggantinya lewat zikir. Coba sekarang antum sebut deh, antum kepingin dapetin pahala apa? Itu anda sebutin antum dalilnya di Al-Quran. Antum mau dapat pahala apa deh? Yang pernah dengar dari Ustadz ada pahala ini, tentu kita nggak punya waktu, nggak punya kesempatan, nggak punya dana untuk melakukannya. Ternyata di zikir itu Allah kasih kita penggantinya. Coba antum sebut sekarang. Mau dapat pahala apa? Haji. Haji doang. Haji umrah doang. Jihad. Wah, kebaik. Lewat hanya satu zikir. Ini zikir yang jarang antum amalkan. Antum bisa langsung dapat 4 sekaligus. Yaitu haji, umrah, jihad, sedekah. 4 ini langsung antum dapatin. Itu apa? Zikir ini bacalah selesai salat. Zikir yang antum sering baca selesai salat biasanya subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Lalu tutup dengan bacaan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaannya? Tiap hari baca aja enggak tahu keutamaannya. Apa keutamaannya? Dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kalau antum amalkan ini, ada 7 sebenarnya pola membaca tasbih, tahmid, takbir ini. Selama ini kita pisahkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Total 99, genepin 100 tadi bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahkan hadis ini muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, antum gabungin tiga-tiganya. Yaitu kalau kita membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar digabungin tiga-tiganya, dibaca sebanyak 33 kali, baik itu selesai salat sunnah maupun salat wajib, itu pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Anda bacakan untuk hadisnya kalau agar pernah dengan hadisnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu. Kalangan fakir miskin dari kalangan muhajirin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, "Dhahaba al-duthur min al-amwali bid-darajatil 'ula wan na'imil muqim." Orang-orang kaya, al-duthur itu artinya orang memiliki banyak harta, meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Lalu Nabi bertanya, "Wa kaifa kok bisa?" Apa kata mereka? "Usallun kama nusalli." Mereka salat sebagaimana kami juga salat. "Wa yasumun kama nasum." Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Lalu bedanya di mana? Bedanya di sini. "Walahum fadlun min amwal yahujjuna biha wa ya'tamiru wa jahidun tasaddaqun." Orang-orang kaya memiliki kelebihan harta yang mereka gunakan untuk haji, umrah, jihad, sedekah. Sementara kami nggak mampu. Antum tahu dari dulu itu kalau Mekah Madinah perjalanan berapa? Bisa 10 hari, akhi. Bisa seminggu sampai 10 hari perjalanan Mekah Madinah dulu. Beda dengan kita sekarang. Antum pakai kereta cuma 2,5 jam, pakai mobil ya 5 jam lah gitu. Itu. Mereka dulu sampai 10 harian, bisa 7 sampai 10 hari. Mereka tak mampu lakukan itu. Karena melihat semangat para sahabatnya beribadah, lalu Nabi bersabda, "Ala unabbiukum bi amrin in akhadtum adraktum man sabaqakum wa lam yudhikum ahadun ba'dakum." Maukah kalian akan tunjukkan kepada sebuah amalan, jika kalian melakukan amalan ini kalian akan mampu mengungguli orang-orang sebelum kalian, dan orang-orang setelah kalian tidak mampu mengungguli kalian. Wa kuntum khairan man antum baina dhahranaihim ila man amila mithla, dan kalian adalah terbaik di antara mereka kecuali yang mengamalkan sebagaimana yang kalian amalkan. Amalannya apa? Tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33. Hendaklah kalian membaca tasbih, tahmid, takbir. Setiap kali selesai salat jumlahnya totalnya 33. Lalu para Abu Hurairah berkata, "Fakhtalafna bainana." Kami berbeda pendapat cara mengamalkannya. Ada mengatakan kita baca takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Faraja'atu ilaihi, kata aku kembali lagi kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya gimana cara mengamalkannya. Maka beliau mengatakan, tusabbihun wa tuhammidun, engkaulah membaca tasbih, tahmid, takbir sampai total jumlahnya adalah 33. Jadi kalau antum baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar selesai salat, itu pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Itu, dan itu banyak variasi-variasi zikir yang lainnya, yang Nabi SAW ajarkan kepada kita.
yang kali ini Anda fokuskan kepada antum, terutama di zikir dulu yang paling berat nilainya di dalam timbangan amal. Jadi di dalam perkara-perkara yang memperberat timbangan amal, ada yang berupa zikir, ada yang berupa perbuatan. Ya, kali ini kita masuk di zikirnya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, berbicara di bab mizan timbangan amal itu adalah hakiki, bukan kiasan. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mizan itu ya ada dua sisi, yaitu kanan dan kiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita, yujdaul mizan yaumil qiyamah. Timbangan amal itu kelak diletakkan di hari kiamat. La uzinat fihinna samawati wal ardu la wasa'at. Kalau 7 lapis langit dan bumi itu diletakkan di atas timbangan itu, maka timbangan itu sangat masih luas sekali. Jadi luasnya timbangan itu luar biasa. Apa yang akan ditimbang? Kalau ada 3 akan ditimbang, yaitu diri kita akan ditimbang, catatan amal kita akan ditimbang, lalu amal kita itu ditimbang. Ini nanti akan ditimbang. Diri kita akan ditimbang, catatan amal kita itu apa isinya. Kalau diri kita ini seberapa tinggi kualitas dan kadar keimanan dalam diri kita. Karena seorang sahabat pernah, Abdullah bin Mas'ud, pernah naik pohon arak, lalu ternyata angin itu meniup, berembus, lalu menyingkap betisnya. Sahabat itu ketawa ngelihat betisnya yang kerempeng. Lalu Nabi bertanya, mimma tadhakun? Gerangan apa kalian tertawa? Min diqqati saqaihi. Kami ketawa karena ngelihat betisnya yang kerempeng. Lalu apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, lahu ma athqalu fil mizan min Uhud. Kedua kakinya itu kelak dari kiamat lebih berat dibanding gunung Uhud. Kadar keimanan ya, yang tinggi itu. Jadi, oh Ustaz, berarti kan kalau kita gemuk berat nanti dalam timbangan amal kita. Nabi katakan pada kita, ya'ti rajulun samin azim samin yaumil qiyamah. Nanti akan datang orang besar badannya, gemuk di hari kiamat. Lalu apa? Berat timbangannya itu enggak melebihi sayap nyamuk. Jadi kadar keimanan bicaranya. Lihat keimanan Abu Bakar, gimana kuatnya. Makanya kadar keimanan kita ini akan ditimbang. Lalu apa lagi yang ditimbang nanti adalah catatan amal kita. Apa isi amalan kita ini menentukan juga timbangan kita. Dan ingat akhirnya, semua apapun yang kita ucapkan itu akan dicatat oleh malaikat. Maka dalam surat Qaf ayat 50, surat 50 ayat 17 18 Allah berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Dua malaikat yang satu berada kanan dan kiri kita, tidaklah terucap ucapan. Qaul itu adalah apa yang diucapkan oleh lidah. Apapun yang antum ucapkan itu ada malaikat yang mengawasi dan siap mencatat. Jadi sebenarnya yang harus kita sadarin, ucapan kita itu ladang amal kita. Apapun yang antum ucapkan itu dicatat oleh malaikat. Jangan pernah ucapin. Anda sering isi tema tadi, isi khutbah juga temanya itu, ucapanmu adalah ladang amalmu. Dengan apa kita akan mengisi ucapan kita? Kalau usia tua, apa yang harus saya isi, Ustaz? Yang terbaik untuk amalan usia tua adalah perbanyak istighfar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridu an tasurrahu sahifatu falyuktir fiha min al-istighfar." Siapa yang ingin kelak ketika dibagikan catatan amalnya dia bahagia, isi dia dengan banyak-banyak istighfar. Nabi katakan juga dalam hadis lain, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Beruntunglah orang mendapatkan banyak catatan istighfar di dalam catatan amalnya. Ya. Apalagi orang tua kita kalau sering dimohonkan ampun, Allah akan angkat derajatnya kelak. Nabi sabdakan kepada kita, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Seorang itu diangkat derajatnya di surga, yaqul, kemudian dia bertanya, "Ya Rabb, anna li hadza?" Wahai Tuhanku, dari mana aku dapatkan ini semua? Yuqal, dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka," karena anakmu senantiasa memohonkan ampun untukmu. Nah, makanya itu catatan amal kita akan dicatat. Apa isi catatan amal kita itu? Apakah amalan-amalan yang memperberat timbangan amal juga akan menjadi penyebabnya? Lalu amal itu sendiri nanti akan ditimbang. Ingat, amal kita itu akan berwujud seperti manusia. Bahkan di alam kubur kita itu dia sudah berwujud seperti manusia. Makanya kalau antum pernah belajar malam pertama di alam kubur, itu nanti akan nemenin kita sampai hari di kebangkitan, itu amal kita. Nah, kalau dia banyak kita melakukan amal saleh, dia akan jadi lelaki tampan, harum wajahnya, bajunya bersih, wajahnya tampan. Tapi kalau buruk, dia akan menemani kita itu buruk, bau, dan bajunya itu kotor. Nah, itu menemani kita. Makanya amal kita ini bahkan nanti di padang mahsyar itu amal kita juga akan berwujud. Ya.
Akan diperlihatkan amal-amal kita ini, dan akan ditimbang amal kita ini. Nah, makanya memilih amalan-amalan yang paling berat di dalam timbangan amal, maka ini salah satu di antara perkara penting yang harus kita pilih, jadi perhatian kita. Karena waktu kita terbatas, umur kita juga terbatas, kesibukan kita banyak, makanya dibutuhkan kecerdasan di dalam beramal. Biasanya kami kupas tema ini agak panjang, itu judulnya amalan ringan berpahala besar. Kita paparin antum zikir-zikir terbaik, mana yang harus kita pilih? Karena nanti zikir itu memiliki waktu, tempat, dan kesempatan untuk melakukannya. Karena di setiap waktu itu punya zikir-zikir tertentu. Di setiap kesempatan itu punya amal-amalan tertentu yang harus kita lakukan kalau kita kepingin benar-benar melipat gandakan dari sisi pahalanya. Makanya di sini sekali lagi dibutuhkan kecerdasan dalam beramal saleh. Makanya para ulama itu sangat memperhatikan amal ini. Makanya Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili menulis sebuah kitab yang berjudul Tajridul Ittiba' bi Asbab Tafadhulil Amal. Penyebab-penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Jadi kita bisa lipat gandain apapun amal antum, sedekah antum, salat antum, zikir antum, maka itu bisa kita lipat gandakan pahalanya. Maka seperti haji, ada orang yang dapat haji mabrur, ya, ada yang tidak. Sama juga dengan salat. Nah, disinilah pentingnya untuk kita memilih amal-amalan zikir-zikir ini, karena terkait dengan situasi kondisi tertentu, maka zikir itu akan memiliki pahala dibandingkan kalau kita tidak mengerti waktu, situasi, dan kondisi tertentunya. Nah, kata lima rahimakumullah, dari beberapa amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang paling berat nilainya dalam timbangan amal atau zikir ini, maka yang pertama itu, yang paling berat itu adalah zikir la ilaha illallah. Ini biasanya rangkai dalam tema judulnya itu zikir-zikir yang paling banyak Nabi baca. Jadi Nabi itu punya zikir paling banyak boleh baca. Makanya itu penting. Mungkin kita rajin membaca zikir lain, tapi ternyata bukan yang Nabi sering baca. Dan apa pentingnya kita membaca zikir yang paling banyak Nabi baca? Kalau kita membaca zikir yang paling banyak Nabi baca, maka sungguh itu menandakan zikir itu punya keistimewaan. Zikir itu punya kekhususan dibandingkan dengan zikir-zikir yang lainnya, sehingga Nabi pun mengkhususkan diri untuk banyak membaca zikir ini. Nah, kata lima rahimakumullah, berbicara di kalimat la ilaha illallah, dari beberapa penjelasan yang kita dapatkan, pertama, ketahuilah zikir ini disebut dengan kalimat tauhid, ya, karena di dalamnya mengandung totalitas penyerahan diri kita, yaitu ketika kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha, lamnya itu disebut dengan lam yunafi, ilaha ini artinya sesembahan, makanya kalimat la ilaha, maka dia memiliki dua rukun, an-nafyi wal itsbat. La ilaha, kita meniadakan seluruh sesembahan selain seluruh sembahan apapun bentuk sembahan itu, lalu kita tetapkan dengan illallah, kecuali Allah, makanya disebut dengan kalimat tauhid. Nah, zikir ini jemaah sekalian, dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, maka salah satunya termasuk di antara zikir yang paling banyak Nabi baca. Makanya Nabi SAW sabdakan kepada kita, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Qila ya Rasulullah, kaifa najaddidu imanana? Wa Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Qal, beliau bersabda, aktiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian membaca zikir la ilaha illallah. Mana bukti dia berat di dalam timbangan amal? Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nabiyallah Nuhan alaihi salam lamma hadratul wafat qala li ibnihi, Nabi Nuh alaihi salam manakala mendekati ajal beliau berwasiat kepada anaknya, inni qasun alaikal wasiyah, aku wasiatkan kepadamu sebuah wasiat, amuruka bitsnaini wa anhaka an itsnain, aku perintahkan kepadamu dengan dua perkara dan aku larang kamu dengan dua perkara. Amuruka bila ilaha illallah, aku perintahkan kepadamu dengan kalimat la ilaha illallah. Fa innas samawati sab'a wal ardina sab'a, sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, la wudiat fi kiffah, kalau diletakkan di satu sisi timbangan, wa wudiat la ilaha fi kiffah, lalu diletakkan kalimat la ilaha illallah di satu sisi timbangan lagi, rajahat bihinna la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu lebih berat di dalam timbangan amal. Kalimatnya pendek, akhi, tapi lihatlah, sungguh zikir ini memiliki kandungan yang luar biasa. Di antara apa? Kalau kita kupas di bab ini bab tauhid yang memiliki banyak cakupan yang perlu setiap muslim ketahui. Apalagi kita setiap hari mengucapkan kalimat syahadat.
Kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini memiliki masing-masing 4 konsekuensi masing-masing. La ilaha illallah konsekuensinya kita harus mengakui Allah sebagai Rabb kita. Muhammad Rasulullah konsekuensinya kita harus mengakui Rasulullah itu adalah utusan Allah terakhir. Tidak ada, tidak boleh seorang muslim mengatakan ada utusan setelah Rasulullah. Kalau dia mengatakan itu, meyakini itu, dia keluar dari Islam. Lalu la ilaha illallah konsekuensinya adalah kita harus terima Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Wa Muhammad Rasulullah konsekuensinya kita harus terima hadis yang sahih dan hasan terutama sebagai panduan hidup kita. La ilaha illallah konsekuensi terbesarnya apapun ibadah itu harus diikhlaskan karena Allah. Enggak boleh untuk selain Allah. Wa Muhammad Rasulullah konsekuensinya apapun ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi kalau kita beribadah tidak ikhlas karena Allah, enggak sesuai tuntunan Rasulullah, Allah enggak terima. Lalu la ilaha illallah konsekuensi terbesarnya adalah kita harus menjauhi segala macam bentuk syirik. Karena la ilaha illallah itu meniadakan tauhid, syirik itu meniadakan tauhid. Wa Muhammad Rasulullah konsekuensi terbesarnya adalah kita harus menjauhi segala macam bentuk ajaran tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya karena kalimat ini begitu agung dan mulianya, bahkan 7 lapis langit dan bumi seluruh alam raya ini diciptakan oleh Allah karena untuk kalimat ini, untuk menegakkan kalimat ini. Inilah yang menjawabkan zikir ini juga menjadi zikir yang paling afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul dzikri la ilaha illallah." Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, afdalud du'a alhamdulillah. Dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Nah, zikir ini sekali lagi la ilaha illallah ini kita paling banyak disuruh baca. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktiru min syahadati an la ilaha illallah." Banyak-banyaklah kalian membaca syahadat la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha, sebelum kalian terhalang untuk membacanya. Walakinuha mautakum, dan talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat ini. Makanya kalau kita mentalkinkan orang ikhwatul iman, maka kita baca sekali, udah bilang la ilaha illallah, lalu diem. Enggak boleh disuruh paksa-paksain. Apalagi bilangnya ya nyebut. Nanti bapaknya bilang but gitu. Jadi enggak boleh bilang itu. Bacain la ilaha illallah sekali, diem. Kalau orang itu terbiasa berzikir dengan kalimat ini, Allah akan mudahkan dia membacanya. Tapi kalau orang itu tidak pernah berzikir dengan kalimat ini, yang keluar dari mulutnya adalah lapas-lapas lain, maka itulah yang keluar. Makanya jemaah sekalian, tolong diingat kalimat ini. Sungguh kita akan meninggal dunia dalam keadaan melakukan apa yang paling sering kita lakukan, dan akan meninggal dalam keadaan mengucapkan apa yang paling sering kita ucapkan. Kita sering dengar orang meninggal di masjid, iya. Kita sering juga dengar orang meninggal lagi nyanyi, iya. Ada orang meninggal lagi baca Al-Quran, iya. Ada orang meninggal lagi mabuk, iya. Sering kita dengar, ya. Nah sekarang tinggal kita yang memilihnya. Maka di pesantren lansia kami tekankan para jamaah, pilih mau meninggal seperti apa. Pilih mau meninggal dalam keadaan apa. Kalau kita kepengen meninggal di masjid, ya udah rajin ke masjid. Jangan sampai nanti kita sering ingetin ini para lansia nih terutama. Jangan sampai nanti berpesan kepada anaknya, nah kalau bapak meninggal dunia nanti sholatin di masjid. Ternyata ke masjid untuk sholatin, langsung ke masjid, posisinya langsung depan imam. Biasanya orang di belakang imam gitu. Langsung posisinya depan imam. Subhanallah. Ya kan? Itu makanya hati-hati nih. Bapak-bapak, ibu-ibu ingat ini, bapak-bapaknya enggak ke masjid nih. Itu. Ibu-ibu perhatiin, kalau kepingin lihat suaminya akan meninggal husnul khotimah, lihat dia ke masjid apa enggak. Kalau dia memilih sholat di masjid, maka itu namanya lelaki solehah. Karena kalau dia soleh pasti ke masjid gitu kan. Gitu. Ya. Gitu. Nah ini zikirin yang sekalian. Makanya Nabi sabdakan kepada kita, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah pasti masuk surga. Dan seberapa gampang, ingat namanya sakaratul maut. Kata kalimat sakarat itu artinya adalah mabuk kematian. Dan ingat orang itu kalau mabuk, kalau ucapannya bisa dikontrol apa enggak? Enggak bisa. Dan apa yang paling sering dia ucapin itulah yang akan keluar. Itu. Dulu jemaah sekalian, ketika saya di pondok, ada satu ustadz, kita udah jarang ketemu beliau itu sekali seminggu, tapi seringnya nggak datang. Beberapa kali akhirnya kita iseng-iseng, ustadz kenapa sih jarang datang? Ini beliau cerita, hampir setiap hari beliau nanganin orang sakaratul maut. Tadi sebelum dia beliau datang kita itu didanganin orang sakaratul maut juga. Dan dia udah beritahu kepada kita apa yang paling sering kalian akan kalian ucapkan di sakaratul maut. Ada yang mau meninggal, Pak. Doyannya nyanyi, pemuda tuh minta gitar, Pak. Itu minta gitar cerita, lalu nggak dikasih gitar, udah gini aja itu sambil nyanyi, udah puas mati, Pak. Makanya nih hati-hati nih yang doyan-doyan nyanyi terutama, ya.
Jangan mimpi untuk keluar dari mulut kita ini kalimat tauhid. Ada yang satu itu doyannya mabuk, minta dikasih minuman. Kalau minuman keras sih, kalau bahasa Lombok namanya tuak. Minta minum dan dikasih gini aja deh, Pak. Sudah gini-gini pas kelepak mati. Subhanallah. Makanya hati-hati nih kita bapak-bapak. Makanya jemaah sekalian, ciri utama bapak-bapak itu akan Allah pastikan meninggal husnul khatimah. Lihat ketika masuk usia 40, 50, 60 ke atas. Karena Nabi sabdakan kepada kita, inna rajula innallaha idza arada bi 'abdi khairan ista'malahu. Allah itu kalau menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah jadikan dia beramal. Sahabat bertanya, qalu wa kaifa yastamilu ya Rasulullah? Bagaimana dijadikan beramal? Wa sallallahu ayyufiqhu ayyamala khairan thumma yaqbidu ala dzalik. Allah berikan dia taufik beramal saleh di usia tuanya, lalu Allah akan cabut dia dalam keadaan melakukan amal saleh itu. Makanya sekarang kemana nih Allah arahkan kita? Itu kelihatan, Pak. Kalau bapak sering ke masjid, dimudahin ke masjid, bersyukurlah. Karena tidak semua orang dimudahkan ke masjid, Pak. Walaupun udah dengar, dulu nggak pas kuliah, kenapa ke masjid? Sibuk kuliah. Pas kerja, kenapa ke masjid? Sibuk kerja. Sekarang udah pensiun, apalagi alasannya? Gitu. Mamang cocok gitu. Gitu. Subhanallah, selama itu terus kita akan punya alasan, Pak. Ingat baik-baik, Anda sering ingetin pada para jamaah. Jika Allah tidak memudahkan kita melangkahkan kakinya di dunia ke masjid, tidak memudahkan kita melangkahkan kaki kita ke rumahnya di dunia, maka itu tanda nyata Allah tidak akan memudahkan kita melangkahkan kakinya menuju surganya kelak di hari kiamat. Bapak itu nih ingat baik-baik, karena sering ingetin pada para jamaah. Ciri utama orang itu benci sama Allah, akhi. Satu, sholatnya itu malas. Dua, tidak mau mengunci rumahnya. Sekarang tanya aja deh jamaah sekalian. Kalau jamaah ada gak senang sama seseorang, mau nggak datang ke rumahnya? Nggak mau kan? Mau diundang aja nggak mau, benar nggak? Diundang aja kita belum tentu mau. Nah sekarang nih bapak nih dipanggil oleh Allah 5 kali sehari. Dikatakan hayalas salah, hayal falah. Setiap hari dipanggil 5 kali sehari. Nggak mau datang ke rumahnya, pasti ada bapak masalah dengan Allah. Benar nggak, Pak? Kalau bapak memang cinta, tidak benci sama yang punya rumah, pasti bapak akan datang. Benar nggak? Itu kita tuh kan. Kalau kita senang sama orang yang punya rumah, kita pasti akan datang dia walaupun jauh. Coba, kalau bapak punya teman akrab, undang, datang nggak walaupun jauh? Datang, Pak. Kita usahain bela-belain datang kan? Ini Allah ngundang dia tiap hari 5 kali, Pak. Nanti dipanggil sekalian nama Allah gitu. Gitu. Kalau nggak mau dipanggil-panggil gitu kan? Gitu, dipanggil sekalian. Makanya Anda sering ingetin, Pak. Buktiin aja, Pak. Anda kalau kupas bab salat jamaah, Masya Allah, Pak. Ingat, malaikat maut akan datang pada kita dari 3 arah, Pak. Kepala, kanan, kiri, dan kaki. Ketika dia datang dari arah kepala, apa kata malaikat munkar nakir? Malaikat munkar nakir. Ketika dia datang dari arah kepala, apa kata kepala? Jangan datang dari arah kepalanya karena dia sering baca Quran. Ketika dia datang dari kanan kiri, kata kanan kiri, jangan datang dari kanan kirinya karena dia sering sedekah. Ketika dia mau datang dari arah kaki, apa kata kaki? Jangan datang dari arah kakinya karena kakinya itu sering melangkahkan kaki menuju masjid. Lalu didudukkan oleh malaikat munkar dan nakir, lalu dimudahkan untuk menjawab pertanyaannya. Nanti di padang mahsyar Allah akan menyeru, Pak, aina jirani, aina jirani, aina jirani. Di mana tetanggaku, di mana tetanggaku, di mana tetanggaku? Apa jawab malaikat? Ya Rabbana wa man yanbaghi an yujawiraka. Wahai Tuhanku, siapakah yang berhak untuk menjadi tetanggamu? Apa kata Allah? Aina ummarul masajid. Di mana orang-orang dulu di dunia itu memakmurkan masjid-masjid. Bapak kalau ke masjid itu kita mau Allah. Makanya anjurin Bapak setiap kali ke masjid usahakan duduk di rumah. Jangan duduk di masjid. Kenapa Ustaz? Akhirnya lebih hemat. Itu kan ya. Itu. Nah, kalau bapak-bapak wudhu di masjid nih, itu minimal hilang 15 kebaikan, Pak. Kalau wudhunya di masjid, Pak. Salah satu Nabi katakan pada kita, man tawaddu'a fi baiti tumatal masjid fa huwa zairullah. Siapa yang berwudhu di rumahnya kemudian melangkahkan kaki menuju masjid, maka dia itu adalah tamu Allah. Wa haqqun 'alal mazur an yukrima zair, merupakan kewajiban yang dikunjungi untuk menghormati yang mengunjunginya. Itu kalau bapak ke masjid. Ingat, kita kalau ke rumah orang disebut dengan nama tamu kan? Kita sementara kita semua tahu masjid ini adalah rumah Allah. Berarti kalau kita ke masjid kita disebut dengan tamu Allah. Makanya gak mungkin Allah akan mengazab tamu dan tetangganya kelak dari kiamat. Bapak udah rajin ke masjid disebut tamu Allah. Bapak memenuhkan masjid disebut dengan tetangga Allah dari kiamat. Gak mungkin Allah akan mengazab tetangganya kelak dari kiamat. Makanya kekuatan kita di kalimat la ilaha illallah ini, Pak. Kalau dia mengaku muslim lalu tidak jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduannya, lalu Anda memakai panduan siapa? Ya kan? Kita ini Masya Allah, Pak, umur kita ini banyak habisnya di dunia lain, Pak. Bapak sholat berapa menit satu sholat, Pak? Woi, satu sholat berapa menit? Iya, tergantung gitu, Pak ya. Coba sekarang makannya, sekali makan berapa menit?
Tergantung juga Pak ya. Tergantung di mana makannya, apa lauknya. Ya Allah Pak, kalau lihat hidup Bapak, kalau kita kalkulasi Pak, sholat jamaah ini, itu umur kita itu Masya Allah Pak. Itu banyak habisnya di tempat lain. Itu kalau Bapak kita kupasin, ada 3 tempat kalau Bapak kepingin barokah banget umurnya. Allah ngasih kita kebarokahan umur di 3 tempat Pak. Saya sudah melakukan kajian kurang lebih sekitar 7 bulan dulu. Sekali Bapak melangkahkan kaki ke masjid, tahu tahapan-tahapan dari 20 langkah itu minimal dapat 250 kebaikan setiap kali melangkahkan kaki. Minimal Pak. Kalau Bapak mau ikutin kajiannya, karena kita baru bertahap, sudah lama, sudah berapa kali pertemuan masih tetap kita ini. Minimal 20 kali pertemuan. Kalau Bapak kuas 20 kali pertemuan. Karena memang tahapannya itu Pak. Kita kupas isi-isinya. Umur kita kalau sholat jamaah itu begitu barokah Pak. Coba aja hitung-hitungan deh daripada kita ini. Udah azan nih Pak. Nanti kita mau azan dulu. Udah, nanti lanjutin nih. Baik. Baik, kita ini dulu, istirahat dulu ya. Nanti azan dulu. Tes. Baik, karena tambahin dulu sedikit jemaah sekalian. Jadi perlu diingat bahwa kalau berbicara zikir yang paling berat di dalam timbangan itu ada berapa? Jemaah ingat aja. Dan semoga nanti lain waktu kita kupas di tema zikir-zikir yang paling banyak Nabi baca. Ya. Ini temanya sebenarnya. Jadi ada doa, ada zikir yang paling banyak Nabi baca, ada doa yang paling banyak Nabi baca, ada amalan yang paling banyak Nabi lakukan. Kenapa kita lakukan ini? Karena kalau kita berbicara di bab doa, mungkin kita sering minta doa ini, tapi ternyata Nabi itu nggak sering minta. Karena berbarangan Anda banyak ngisi kajian temanya itu agar doa terkabul sama sekarang. Insya Allah mulai dari tahun depan itu kita udah banyak lakukan daurah agar doa terkabul. Ya, agar jamaah ngerti bahwa doa ini Masya Allah, dari sisi doa ini luar biasa. Apalagi makanya kenapa saya banyak fokus sebelum nanti kita berbicara di Nabi itu punya kebiasaan. Kebiasaan Nabi itu apa? Karena jamaah sekalian bisa jadi nanti dengan mencontoh Nabi itu menjadikan kita lebih dekat dengan Nabi di sorga. Karena persyaratan untuk kita bertetangga dengan Nabi di sorga salah satunya itu adalah seluruh hidup kita itu kalau bisa kita pantau dalam program 24 jam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nanti semua, karena amalan apapun sebenarnya kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya ladang amal bagi kita. Cuma seringkali kita tidak mengerti, seolah-olah kita melakukan seperti perbuatan biasa aja. Nah, zikir yang paling berat dalam timbangan amal itu pertama la ilaha illallah. Yang kedua itu adalah yaitu gabungan yang pendek subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang paling pendek adalah lafaz alhamdulillah. Ini zikir ini luar biasa nih Mas sekalian. Anak kupas ini panjang sebenarnya, kupas lafaz alhamdulillah ini. Nabi sampai sabdain kepada kita, alhamdulillah tamlaul mizan. Bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal kita. Subhanallah, kalimatnya pendek. Bahkan ini zikir paling abdal. Nabi katakan abdul doa, alhamdulillah, doa yang paling abdal, alhamdulillah. Lalu zikir yang berikutnya yang paling banyak Nabi baca, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini zikir nih kalau digabungin empat-empatnya, itu ada 17 keutamaannya. Ya. Dan kalau zikir ini kita pecah-pecah lagi, dia memiliki waktu kesempatan untuk membacanya juga. Nanti dia akan berubah-berubah keutamaannya. Dari berbagai macam posisi dan variasinya. Zikir ini. Dia ucapan paling dicintai Allah, paling abdal, paling baik, tanaman di sorga. Kalau kita ucapkan menggugurkan dosa-dosa kita, semena pohon menggugurkan daunannya. Selain tadi dia berat dalam timbangan aman. Dia juga tanaman di antara tanaman sorga. Dia juga benteng bagi pengucapnya kelak di hari kiamat. Yang akan berada di depan dan belakang untuk menjaganya dari api neraka. Ya. Nah ini akhir. Jadi sebenarnya yang harus kita ingat itu adalah pastikan zikir yang kita baca itu ada dalilnya. Ini paling kunci. Jangan sampai kita nekat membaca zikir macam-macam yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Akan kita hanya dapat capeknya aja. Ingat zikir yang paling abdal adalah membaca Al-Quran. Dan zikir yang paling abdal setelah Al-Quran adalah 4 kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kalau kita lihat semua zikir ini, setelah saya lama melakukan kajian di bab zikir, itu ternyata hampir semua zikir-zikir itu berujung ke 4 kalimat ini. Dan rata-rata 4 kalimat inilah yang paling sering kita baca dalam keseharian kita. Takbir, udah ada. Tapi kita setiap hari baca takbir belum tentu ngerti kandungannya. Apalagi kalau kita baca tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah. Kalau antum perhatikan doa Nabi Yunus alaihissalam, apa punya doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalim. Ini Anda sering kupas dalam tema tadabbur doa terkabul.
Kenapa kalimat ini? Kalau antum ada masalah apapun hidup antum, ingat Allah katakan kepada kita, wanada fi dzuluman. Nabi Yunus itu berdoa dalam kegelapan. Zulumat itu bentuknya jamak, 3 gelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dalamnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Makanya antum kalau hidup antum gelap, apalagi suka bilang, tahu gelap. gitu. Udah rajin-rajin baca doa ini. Ini antum kegelapan tuh. Kalau artinya semua masalah hidup itu bersumber dari sini nih. Antum kalau ngerti kandungan di balik 3 kalimat ini, kenapa mulainya dari la ilallah, isinya tauhid, subhanaka, isinya tasbih, lalu inni kuntu minadh dhalimin, isinya istighfar. Ini 3 doa ini kalau antum rangkai di dalam semua permintaan antum, itu penyebab doa makbul. Gitu. Jadi kalimat yang sehari-hari antum baca ini, kita baca tasbih, tahmid, tahlil, masya Allah, ini itu kalau kita ngerti kandungannya, masya Allah. Apalagi zikir di kalimat alhamdulillah. Anda singgungkan dalam sekilas alhamdulillah ini. Alhamdulillah zikir yang sering kita baca. Kalau kita melihat dari sisi ilmu balaghah, maka alif lamnya itu disebut dengan alif lam al-istighraq. Artinya segala macam bentuk pujian. Ya, alhamdu itu adalah pujian disertai dengan rasa cinta. Jadinya artinya segala macam bentuk pujian, lillah lamnya itu disebut dengan litahqiq wa litakhsis. Yang berhak dan yang berhak dan yang memilikinya itu hanya Allah. Artinya apa? Seorang muslim yang mengatakan alhamdulillah, segala puji apapun bentuknya hanya untuk Allah, maka dia akan merasa diri itu nggak berhak untuk dipuji. Makanya kalau antum senang disanjung, udah amal antum akan banyak batal. Sementara setiap hari kita membaca lafaz zikir ini, apa bedanya alhamdulillah dengan kalimat syukur? Kalau alhamdulillah itu, Bu, maka kita mengucapkannya itu, tidaklah kita mengucapkan kalimat alhamdulillah kecuali dengan orang yang kita cintai. Pujian itu harus disertai dengan rasa cinta. Itu baru kalimat alhamdulillah. Kalau tidak disertai dengan rasa cinta, maka namanya at-tana'u dalam bahasa Arab. Alhamdulillah itu kita ucapkan baik kita dalam keadaan mendapatkan yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan. Tapi kalau syukur hanya kita dapatkan kalau yang bersyukur itu kalau dapat yang diinginkan. Makanya kalau kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, kita membaca doa alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau kita dapatin yang sesuai kita inginkan, kita baca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan kalau nanti antum kupas hampir zikir-zikir kita sehari-hari itu berputarnya dari kalimat bismillah dengan alhamdulillah. Putarnya itu di sini aja nih. Antara mulainya alhamdulillah, kalau enggak mulainya dari bismillah, itu aja. Dan antum baca bismillah aja itu doanya di 11 tempat, akhi. Bismillah. Ya, pertama makan minum. Ya, selesai makan minum baca apa? Alhamdulillah juga gitu kan. Antum masuk rumah baca apa? Bismillah. Kalau keluar rumah ada tambahannya kan? Masuk kamar mandi, nah depannya bismillah. Boleh kita tambah dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nutup pintu jendela tempat air itu baca bismillah. Antum ngibas-ngibas tempat air tempat tidur baca bismillah. Melepas pakaian bacanya apa? Bismillah. Pakai pakaian apa? Pakai pakaian masa bismillah lagi gitu kan. Gitu. Itu kalau antum kupas 24 jam bersama Rasulullah, itu kita akan lihat, ingat di dalam sehari. Ada satu kitab judulnya Aktar min alfi dawatin fil yawm wa laila. Itu kalau dihitung dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu tidak kurang dari 1000 doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum gunakan variasi bacaan salat dengan berbagai macam variasi, itu tidak kurang 100 doa yang antum minta di saat salat, bukan di luar salat, di saat salat. Makanya itu yang menyebabkan Nabi itu lama kalau salat. Nih, zikirnya yang sebentar, tapi kita di Indonesia sholatnya sebentar, zikirnya lama. Ini kebalik yang kita lakukan ini, akhi. Gitu. Nah inilah, akhi. Anda singgungkan antum agar antum semangat sholat jamaah. Sekilas nih, antum ingat baik-baik yang ini. Sungguh lewat sholat jamaah itu umur kita itu begitu barokah. Allah memberikan kita kebarokahan umur itu di 3. Sholat jamaah, lalu hari Jumat dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita belum ketemu. Jumat masih mending ketemu. Tapi yang paling bisa kita sering ketemu itu adalah hari Jumat. Coba antum yang bawa HP, hitung-hitungan deh. Ya, itu. Pertama, kita tahu, kalau sholat jamaah pahalanya berapa? Berapa? 27. Bayangin. Orang tahu, semua kaum muslimin tahu nggak pahala 27 sholat jamaah? Nggak ada yang nggak tahu. Tapi coba. Makanya kenapa ketika mengatakan hayalas salah artinya apa? Hah? Ayo, hayalas salah apa artinya? Mari menuju. Kalimat mari, hay itu butuh apa? Suruhan, anjuran, ngerjainnya, gitu kan. Makanya yang kita baca apa berikutnya? Jawabnya la haula. Artinya apa, akhi?
Ketika Allah memanggil antum mengatakan hayalas salah, itu tidak semua diberikan kekuatan, akhi. Tidak diberikan semua kekuatan walaupun antum itu mampu. Ya, makanya jawabnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena izin Allah. Kalau antum gak diizinin Allah walaupun rumah antum dekat masjid, emang mau ke masjid? Belum tentu. Tapi ada orang jauh rumahnya dari masjid mau ke masjid. Karena kenapa? Yang memberikan kekuatan siapa? Allah. Gitu kan? Jadi kalau Allah gak ngizinin antum kekuatan gak bisa ke masjid walaupun antum itu tetangga masjid. Sekarang kita hitung-hitungan pahala. Semua pahala 27 ya. Coba kita hitung-hitung sekarang. Kita hitung salat sendiri dulu. Berapa pahala salat sendiri? Satu kan? 1 kali 5 berapa? 5. Kita kalikan setahun. 5 kali 365 berapa? Banyak. Coba dihitung dulu berapa? Coba dihitung dulu deh. Agar antum tahu pahalanya nih. Itu 5 kali 365 berapa? 1825 ya, itu dicatat 1825. Artinya kalau antum sholat setahun, itu pahala antum cuma 1825. Coba sekarang kita kaliin kalau kita sholat jamaah 5 kali 27 berapa? 135. 135 kali 365 berapa? Berapa? 49275. Perhatiin, kalau sholat sendiri pahalanya berapa? 1825. Kalau salat jamaah 49.275, akhi. Sekarang kita bagi 49275 bagi 1825 berapa? Berapa? 27, akhi. Antum ingat 27 tuh? Antum ingat kalimat ini nih, ya, agar kita semangat salat jamaah. Orang yang salat sendirian, orang yang salat berjamaah selama 1 tahun itu kayak orang sholat sendirian 27 tahun, akhi. Ya, jadi kalau antum sholat jamaah selama 1 tahun, itu kayak antum sholat sendirian 27 tahun. Dan orang yang sholat sendirian butuh waktu 27 tahun nyamain pahala orang yang sholat berjamaah selama 1 tahun. Ya, ingat umur kita ini pendek-pendek dibanding umat terdahulu ya. Nabi Nuh 1000 tahun, nggak mungkin, nggak ada kita umurnya 1000 tahun, nggak akan pernah mampu. Saat 60 tahun aja udah penyakitan, gitu kan? Ya, nah dari mana Allah lipat gandain pahala kita lewat sholat jamaah ini, akhi? Nah sekarang kan, kalau kita sholat berjamaah selama 1 tahun, itu kayak kita lipat gandain umur kita sholat sendiri 27 tahun, akhi. Sekarang kalau 27, kita sholat jamaah selama 20 tahun, berapa? 27 kali 20? 540 tahun. Jadi kalau antum itu salat jamaah selama 20 tahun, itu umur antum kayak 540 tahun, akhi. Bagaimana kalau antum lakukan selama 40 tahun? Udah 1080 tahun umur kita, akhi. Itu tuh. Luar biasanya di sini antum kasih barokahan umur antum. Makanya kita rata-rata rajin salat jamaah usia berapa? Rata-rata 40 ke atas. Itu sisa-sisa 20 tahun ke atas gitu. Sisa umur kita ini dari 0 ini nggak aneh. Dari 0 sampai 20, 30 itu nggak jelas, benar gitu. Itu nomor nggak jelas itu. Makanya Allah kasih barokah di sini nih. Lalu yang kedua, antum dikasih barokah hari Jumat. Ini ingat kalau hari Jumat nih, akhi. Itu. Ini antum yang punya istri dalam hari Jumat, manfaatin istri antum. Ini. Karena pahala antum besar hari Jumat. Lakukan 5 amalan ini hari Jumat, akhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Uts bin At-Taqafi radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Apa kata Nabi? Man ghassala yaumal jum'ati wa ghtasala. Barang siapa yang mandi janabah hari Jumat. Itu janabah hari Jumat, bukan malamnya, harinya, akhi. Antum mandi janabah gitu. Itu. Makanya antum kalau hubungan sama istri hari Jumat pahala antum gede itu. Itu. Ini bilang ke istri gitu. Yang nggak punya istri cari lagi. Itu. Yang pertama, hari Jumat, gitu kan? Barang siapa yang mandi janabah hari Jumat, kata Nabi. Yang kedua, tsumma baqqara batakara, bersegera ke masjid. Cara kedua ya, bersegera ke masjid. Yang ketiga, wa masya walam yarkab, jalan kaki tidak naik kendaraan. Ini syaratnya nih, jalan kaki. Ya, kalau antum naik kendaraan, dihitung pahalanya cuma dari parkir doang, gitu. Makanya antum kalau beri rumah jangan dekat masjid, gitu. Pahala antum dikit kalau dekat masjid lah, gitu kan. Nah, gitu. Persyaratannya sampai Nabi katakan wa masya walam yarkab, jalan kaki. Itu udah cukup sebenarnya dalam bahasa mengatakan jalan kaki. Tapi demi menekankan walam yarkab, jangan tidak naik kendaraan. Ya, kenapa? Ini berikutnya. Setelah laku yang 3, berikutnya wadana minal imam, duduk mendekat ke imam.
Ini udah tahu datang lebih awal, nyarinya senderan. Pas khotbah tidur. Itu perjuangan iblis hari Jumat nih, akhi, agar antum nggak dapat pahalanya nih. Syaratnya itu antum dekat ke imam. Yang kelima ini yang nggak berat. Fastama'a walam yalgu. Dia mendengarkan khutbah, tidak berbuat sia-sia, tidak tidur, tidak lain. Jadi pertama, mandi janabah. Dua, bersegera ke masjid. Ini bapak-bapak kalau udah usia ngapain lagi di rumah? Itu mending tunggu malaikat maut di masjid aja lah gitu kan. Kan enak kalau dibilang, bapak meninggal gimana? Lagi meninggal di masjid, dengarnya enak. Bapak meninggal gimana? Lagi pencet remote. Aduh, nggak enak dengernya, Pak. Itu kebanyakan main nonton TV gitu kan. Ya. Gitu. Ya, pertama tuh ya, mandi janabah, bersegera ke masjid, jalan kaki tidak naik kendaraan. Ini kuncinya nih. Lalu duduk dekat imam. Lalu dia dengarkan khutbah sampai khutbah selesai, dia salat jamaah. Apa keutamaannya, akhi? Nabi katakan, kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha minal baiti ilal masjid. Setiap langkah kakinya yang langkahkan dari rumah menuju masjid, ajru amali sana, dicatat pahala ibadah 1 tahun. 1 langkah kaki loh. Pahala apa? Ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala puasa dan salat malamnya. Jadi kalau antum itu melangkahkan kaki dari rumah ke masjid sebanyak 100 langkah hari Jumat, lakukan 5 amalan ini, itu kita dicatat pahala puasa dan sholat malam selama 100 tahun. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu kalau ke masjid itu dituntun ontanya, akhi, ke masjid. Pulang baru pakai onta. Makanya antum kalau ke masjid gimana? Tuntun kendaraannya gitu ke masjid gitu kan. Gitu kalau kendaraan. Kalau ditanya kenapa ke masjid, enggak lagi cari pahala, gitu aja gitu ada. Itu Imam Ahmad itu dari rumah menuju masjid itu jalan kaki khatam surah Al-Kahfi dari rumah menuju masjid. Jadi mereka pilih hari Jumat itu pakai jalan kaki, tidak ada kendaraan. Ustaz gimana kalau rumah saya dekat masjid? Mudah, nyari gang lain lewatnya ke masjid. Itu karena dekat gitu. Gitu. Nah ini itu barokah umur antum. Bayangin tuh setiap Jumat, sekali Jumat. Makanya dulu, akhi, coba antum perhatiin. Dulu di awal tahun 70-an ke atas itu Indonesia itu libur hari Jumat loh, bukan hari Ahad. Kita dapat kabar itu bahwa di tahun 70-an ke atas itu dilakukan besar-besaran pendanaan. Semua tahun itu dibagikan kalender, lalu diubah jadinya itu hari Minggu libur. Dulu Jumat liburnya. Gitu. Makanya kita banyak hilang pahala hari Jumat itu. Itu untuk kalau kita kupasin pahala hari Jumat, masya Allah. Dari malam sampai sorenya itu ibadah semua hari Jumat ini. Karena kebarokan umur antum nih. Ini kita dikasih barokah. Bayangin setiap bulan, setiap minggu, antum bisa ketemu dapat pahala sholat malam dan puasa. Kalau 100 langkah kaki antum dapat pahala 100 tahun. Subhanallah. Kalau malam Lailatul Qadar kan kita udah ngerti pahalanya ya. Itu kita seperti sholat 1000 malam. Ini 3 tempat antum dikasih kebarokan. Kalau Lailatul Qadar kita sulit ketemu, belum tentu ketemu. Ya, tapi kalau jamaah nggak ada, nggak ketemu, akhi. Semua antum bisa lakuin dimanapun antum berada. Azan sono sini kedengaran. Maka dari itu, ikhwatal iman rahimakumullah, ana sering ingetin para jamaah, kalau kita kepingin lihat diri kita termasuk orang yang akan Allah pastikan meninggal husnul khotimah, antum lihat selalu diri di 2 tempat ini. 1, dimudahin tidak salat di awal waktu. Cek diri selalu di sini. Kalau antum dimudahkan bertemu dengan Allah di dunia, udah antum akan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Kalau antum dimudahkan melangkahkan kaki menuju rumahnya, itu ciri kita dimudahkan untuk masuk surganya kelak dari kiamat. Tapi kalau antum gak dimudahin untuk mengunjungi rumah Allah aja di dunia, antum gak disempatin, bagaimana antum mau masuk ke surganya? Taklim jarang, baca Quran jarang, sholat jamaah jarang, pengen masuk surga, emang punya kenalan di dalam? Ya kan? Itu akhir, itu. Nah itu ya. Nah berikutnya apa? Nah ini, akhi, selalu lihat diri kita dimudahkan kan nuntut ilmu. Akhi, masya Allah, kalau antum tidak dimudahkan oleh Allah nuntut ilmu, antum banyak melakukan kekeliruan dalam hidup ini. Ya, karena ciri Allah mudahkan antum masuk ke surga lewat ilmu. Karena Nabi katakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu aja. Kalau antum sudah dimudahkan oleh Allah menuntut ilmu, itu tanda nyata Allah kepingin mudahkan jalan untuk menuju surga. Wallahu a'lam bishawab. Udah malam ya. Ya. Ada yang mau ditanya? Yang mau ditanyain silakan. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Pengajian ini luar biasa. Alhamdulillah.
Tetapi apa itu tidak ada syaratnya saja. Gimana Pak? Ya tadi nyari pahala itu kan nggak ada syaratnya, nggak ada ilmunya. Ya. Karena pada saat tadi Ustaz menyampaikan dan juga sudah banyak saya lihat 60 tahun beribadah kosong, nol, nggak ada apa-apanya. Ya. Seperti itu. Terus kedua, waktu Rasulullah sholat di masjid, ada jamaah, ada orang sholat sampai 3 kali ditegur sama Rasulullah. Iya. Suruh mengulangi. Seperti itu. Terus tadi zikir yang paling bagus baca. Apa baca Al-Quran itu tidak ada syaratnya. Apa harus hanya baca Al-Qurannya saja? Padahal di situ tulisannya ada tajwidnya dan lain sebagainya, makhrajnya dan lain sebagainya. Oke lah, kita nggak bicara tajwid makhraj, tapi kita bisa membaca yang benar tertib. Tapi kalau itu sudah disampaikan, ya usah tadi Ustaz kan sampai ke mana? Ke puncak. Itu betul Ustaz. Yang namanya sholat itu fisiknya saja itu ya, karena fisiknya itu luar biasa. Tapi mana sholat itu juga belum tentu paham. Apa dia baca Fatihah, bagaimana dia baca Fatihah, apalagi sampai artinya gitu. Terus belum yang lain-lainnya. Nah itu yang saya tanyakan, persyaratannya itu kan mesti harus ada kan. Karena mungkin mendapatkan pahala yang bertumpuk-tumpuk, tetapi tidak ada ilmunya. Nah itu bagaimana caranya? Sudah diberitahu, diajak, juga tidak bisa. Karena banyak orang baca Al-Quran itu dia semaunya aja. Dan sholat juga begitu, takbir juga semaunya saja, rukuk juga semaunya saja, sujud juga semaunya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya gini jamaah sekalian, disinilah sebenarnya peran pengurus masjid ya. Jangan sampai nanti jamaah kajiannya udah bertahun-tahun sono sini tapi bacaan sholat aja masalah. Lakukan ada skala prioritas namanya taklim itu, Pak. Sama terutama di bab tauhid, Pak. Enggak mungkin Bapak akan rajin ke masjid kalau tidak ngerti tauhid, Pak. Kalau tidak ngerti apa yang didapatkan karena kita itu bertauhid kepada Allah. Nah, tauhid itulah nanti akan menggerakkan orang itu menyadar bahwa hidup ini bukan untuk makan minum, tapi untuk ibadah. Dan salah satu persyaratan ibadah itu harus berilmu. Dan yang paling penting juga adalah pelajari dulu yang keseharian kita lakukan, yang kita nggak pernah lepas. Ini memang harus tahapan untuk kita berilmu. Sholatnya dulu diperbaiki sambil nanti ada ustaz di antara kajian. Jangan kita terbang sono sini kupasnya mau sehari-hari aja masih pada keliru. Jamaah contoh gitu kan. Jamaah ini nih perlu, ini masjid lumayan gede kalau melihat dari tempat yang lain ya. Dibanding yang lain itu, karena keliling-keliling kayak ini paling gede nih dari komplek ini ya. Gitu. Selain apa namanya di apa? Kapling Marinir ya. Ya. Nah, Baitur Rahim ya, itu karena saya rutin ngisi di sana juga gitu. Nah, jamaah sekalian coba kasih skala prioritas gitu kan. Mulai tahun ini misalnya pengurus masjid buat nih, apa yang kurang di masjid ini? Contoh sekarang jamaah, belum ini Pak Al-Fatihah, jangan malu. Kadang-kadang maaf karena usia itu kita sering malu belajar. Malunya yang digedein, gitu kan? Gitu. Coba sekarang mulai tata diri. Saya kepingin perbaiki apa? Jadi ini pentingnya makanya kita mengambil namanya skala prioritas, Pak. Nah kalau kita udah tata diri kita, nih jamaah yang diperluin apa nih? Oh kita mau perbaiki ibadah, udah kita mulai perbaiki ibadah. Mulai dari salat kita perbaiki, dari wudhu coba kita cek. Pernah kita baca dalilnya? Oh kalau salat, ayo kita perbaiki salatnya. Pernahkah dicek bacaan salatnya? Ya kan? Al-Quran sama juga. Sekarang kalau jamaah itu jangan nekat mau jadi imam. Belajar dulu minta dicek bacaannya. Sehingga nanti apa? Kadang-kadang imam rawatib ada. Tapi kalau pas imam rawatib nggak ada, sering dorong-dorongan. Itu nggak apa-apa. Pengurus masjid itu buat standar siapa mau jadi imam. Udah minta dicek bacaannya. Jangan malu. Ini makanya ini namanya dikasih sadar di usia tua. Gitu. Ya. Nah, udah sekarang. Nah, kita ngambil semua skala prioritas. Artinya belajar sekarang di dalam skala ibadah itu jangan hanya sekedar ibadah. Ada kualitasnya harus kita tingkatin. Makanya kita sering ingetin pada para jamaah. Kami Pak itu, kita sering ngadain kajian sifat salat Nabi. Kami cek satu persatu dari sisi gerakannya agar benar. Jangan pernah merasa benar. Ya, siapapun kita. Karena kesemua itu ada standarnya bahasanya gitu.
Ya. Nah, dengan kita memperbaiki secara sedikit bertahap buat skala prioritas. Oh, ini tahun 2004. Apa yang akan jadi program kita pengurus masjid? Oh, berarti apa? Yang lansia kita fokus untuk misalnya apa? Kajian agar mempersiapkan diri meninggal husnul khotimah. Kita yang muda-muda nih persiapin diri untuk memperbaiki bacaan Al-Quran agar ada yang ganti imam. Yang sehari-hari dulu deh. Lalu coba belajar. Kita hafal nggak? Ada kurang lebih sekitar 150-an lebih doa dalam sehari yang harus kita baca, Pak. Dari bangun tidur, kita tidur lagi terus keseharian itu. Coba korelasiin contoh dengan Nabi. Seperti apa sih Nabi tidur? Seperti apa sih Nabi makan? Seperti apa sih Nabi berpakaian? Seperti apa sih Nabi berbicara? Seperti apa sih Nabi bergaul? Korelasikan untuk hidup 24 jam di atas ajaran Rasulullah SAW. Karena ini nanti akan menjadi titik tolak kita. Dan salah satu jamaah sekalian, dan sering ingetin jamaah, ciri Allah karuniai seorang itu hamba kebaikan adalah Allah kasih dia melangkahkan kaki ke masjid. Karena kalau ke masjid, paling tidak suatu saat akan dengar ilmu. Lalu kita mau belajar. Ini tahapan Allah untuk memberikan kita. Maka bersyukurlah kalau dimudahkan ke masjid. Ana biasanya itu pas tema itu apa? 7 tempat tujuh tempat didoakan oleh malaikat dalam salat jamaah. Kenapa saya berani jamin, Pak? Kalau anak kupasin Bapak salat jamaah, orang rajin salat jamaah di 7 tempat didoain malaikat. Bukan kiai yang doain. Malaikat yang doain. Dan itu nanti malaikat itu akan menjadi penentu bagi dirinya untuk ketika dia berada di titik-titik sakaratul maut. Ya. Ketika Allah firmankan kepada kita, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang-orang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah di atas jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, turun kepadanya malaikat. Hari tafsir mengatakan kapan turunnya? Di titik-titik sakaratul maut. Allah takhafu wa la tahzanu. Kenapa malaikat mengatakan jangan sedih, jangan takut, jangan sedih? Kenapa malaikat mengatakan orang jangan takut, jangan sedih kepada orang tersebut? Ada 20 golongan orang yang didoain malaikat, 7-nya itu adalah orang itu berada di dalam di dalam salat jamaah. Dia didoain oleh malaikat. Belum nanti ada orang didoain Nabi, belum ada orang didoain seluruh alam raya. Salah satu yang didoain oleh seluruh alam raya adalah orang yang menuntut ilmu. Antum didoakan oleh seluruh alam raya. Nah, di sinilah makanya ketika kita berilmu, Allah akan kasih kita pahala itu. Karena dengan ilmu itu kita akan tahu pertama kenapa kita beribadah. Kalau sholat nanti gerakan itu seperti apa? Kalau baca Al-Quran yang benar itu seperti apa? Itulah bentuk namanya butuh belajar. Makanya perlu dipenting untuk dibuat schedule dan buat program, Pak. Itu agar kita itu terarah yang dipelajari. Jangan ini kita udah puluhan tahun, kita sering ingetin, puluhan tahun loh kita sholat. Tapi kita selalu membaca bacaan yang kita tidak ngerti sama sekali. Puluhan tahun loh. Padahal dengan hanya buat program sebulan aja, kita udah bisa hafal arti bacaan sholat. Kita bisa tahu kandungannya. Oh, kalau saya baca Allah Akbar, apa sih arti sebenarnya? Kita tahu cuma artinya Allah Akbar. Kita sering baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subhana Maha Suci Allah. Apa sih arti Allah itu Maha Suci? Seperti apa sih kesucian Allah? Perbuatan apa yang menjadikan kita tidak termasuk mensucikan Allah? Rabbil Azim, Allah itu Maha agung. Seperti apa sih keagungan Allah? Perbuatan apa termasuk mengagungkan Allah? Perbuatan apa yang menjadikan kita tidak termasuk mengagungkan Allah? Ini tema-tema memang sehari-hari, coba. Makanya kami sering kupas tema ini, judulnya itu tadabbur bacaan dan gerakan salat. Kita jelasin kandungan di balik salat itu dan dari sisi bacaan. Gak mungkin Allah menyuruh kita 5 kali membaca satu kalimat yang sama setiap hari kalau di balik kalimat itu tidak memiliki keagungan, kemuliaan yang itu bisa menjadi pandangan dan tuntunan kita hidup. Itu di bacaan salat. Ya, jemaah sekalian. Makanya sekali lagi tuntunlah tahun ini mungkin bertahap untuk menata apa sebenarnya yang diperlukan. Bapak nggak apa, misalnya tanya Bapak, ini Bapak perluin apa sih? Ini pentingnya pengurus masjid agar dia menata semua ini. Tidak ada kata terlambat untuk kita berubah. Mending di sisa usia ini kita perbaiki apa yang kurang. Karena kenapa kaidah hidup ini adalah ahsin fima baqiya ghafarallahu ma mada. Kalau kita berbuat baik di sisa usia tua kita ini, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang dulu. Fa in asata fima baqiya. Kalau kita berbuat maksiat di sisa usia kita ini, Allah akan hitung yang dulu dengan yang berikutnya. Inilah hidup ya. Tanda kita dapat hidayah adalah Allah memudahkan kita menuntut ilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan memahami apa yang kita pelajari dan Allah mudahkan kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Baik, karena dari ini sekian dulu deh. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.